tidak terlalu mengecewakan, dan yang jelas untuk repeat penerimaan permintaan dari para konsumen, dia minta alpukat aligator. Kalau untuk alpukat pangeran di kebun kami tidak kami perbanyak. Kita akan pelan-pelan akan top working dengan varietas lain yang lebih diterima oleh pasar. Kebetulan pangeran di kami besar-besar glowing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kontrol tanaman di kebun kami, dan saya mau berbagi cerita tentang salah satu varietas yang kami kembangkan di kebun kami. Dahulu varietas ini tidak begitu terlalu banyak. Nah, sekarang ada 2.500 pohon Miki yang kami tebang, dan kita ganti dengan varian. Salah satunya adalah alpukat ini. Alpukat ini bisa kalian lihat bunganya di usia belum begitu tua, dia sudah berproduksi, dan buahnya nempel, tidak rontok. Buahnya juga kualitasnya bagus. Memang dibandingkan dengan kualitas di DPL rendah akan lebih bagus di DPL rendah, tapi di DPL tinggi ini tetap menghasilkan buah yang lumayan optimal dan sangat diterima oleh pasar. Ini tanaman besar kami, semuanya berbunga dan tidak ada kendala sedikit apapun. Tanamannya nggak rewel, pertumbuhannya dia tidak terlalu besar. Nah, ini dengan jarak rapat pun masih bisa. Nah, ini dengan jarak lebih rapat, dia tidak terlalu seperti Rifai, seperti Miki yang figurnya ke samping. Ini cenderung ke atas, tidak terlalu banyak daun, namun tetap produksinya tetap bagus, dan jarang sekali kerontokan sampai habis. Ini buah kedua, belum terlalu banyak. Ini sudah mulai membesar, dan satu pohon ini nanti ketika sudah optimal dia akan mampu berproduksi 50 kilo ke atas. Untuk sekarang dengan 10 kilo saja, 5 kilo 10 kilo sudah bagus. Nanti berangsur-angsur makin tua usia pohon, makin besar batang utamanya, maka produksinya dia akan makin banyak. Nah, ini hampir semuanya berproduksi. Jadi memang tidak semua serempak bareng berbunga. Ini di bulan November, akhir November, dan ini baru berbunga. Maka ini nanti panen akan di bulan April tahun depan. Ini varietas berbeda. Ini varietasnya beda, dan kita lihat. Nah, ini varietasnya pangeran.
Ini pangeran atau luwang. Nah, ini yang saya maksud. Ini adalah aligator. Tanaman aligator. Produksinya tidak harus banyak dompolan. Tidak. Ini pohon masih kecil. Produksinya juga nggak boleh banyak-banyak. Tuh, tapi ada. Setiap pohon ada. Setiap pohon. Dan nanti ketika usia udah 3 kali panen, yakin pohon ini akan jauh lebih optimal. Akan jauh lebih optimal. Oke. Ini aligator. Dan aligator ini di DPL medium sudah layak untuk diproduksi skala besar. Memang untuk kualitas dengan aligator DPL rendah dia masih kalah. Di DPL rendah dia jauh lebih kuning, jauh lebih pulen. Namun yang di DPL tinggi dia masih tetap bisa performa. Artinya glowingnya, dagingnya tebal, kemudian rasa manis gurihnya ada, tidak terlalu mengecewakan, dan yang jelas untuk repeat penerimaan permintaan dari para konsumen dia terus dia minta alpukat aligator. Kalau untuk pangeran, untuk alpukat pangeran di kebun kami tidak kami perbanyak. Kita akan pelan-pelan akan top working dengan varietas lain yang lebih diterima oleh pasar. Kebetulan pangeran di kami besar-besar, glowing-glowing, keren-keren. Namun dari rasa dari beberapa pelanggan kami tidak ada yang meminta lagi dari buah alpukat pangeran. Jadi ya buat apa dikembangkan kalau pangeran itu tidak banyak peminat dan masih kalah dengan alpukat yang lain. Jadi aligator ini bukan alpukat terbaik di DPL tinggi, namun untuk produksi, bicara untuk produksi nyari duit, alpukat aligator itu sudah sangat cukup. Produksinya bagus, jaraknya dia bisa jarak rapat, perawatannya dia tidak rewel, dan buahnya juga bisa optimal. Nah, ini di atas. Jadi aligator itu alpukat, bukan alpukat terbaik, tapi alpukat aligator adalah alpukat yang bisa dijual, dan alpukat aligator itu bisa diproduksi skala massal, apalagi di DPL rendah. Untuk alpukat Mickey, kami kesulitan membuat Mickey menjadi premium. Alpukat Mickey menjadi alpukat yang premium di DPL tinggi, kami kesulitan. Jelas, satu itu keterbatasan pengetahuan kami, karena kami belum bisa mengalahkan sama penyakit yang ada yang banyak pada pohon alpukat Mickey. Mungkin teman-teman yang sudah berhasil menaklukkan si Mickey ini ya silahkan dikembangkan, tapi kami memutuskan untuk tidak memproduksi alpukat Mickey di DPL tinggi. Untuk DPL rendah kami tanam banyak Mickey. Saya pribadi tanam banyak, ribuan pohon Mickey di DPL 200. Namun di DPL 800 ini Mickey akhirnya dengan terpaksa saya harus tebang, dan kita top working dengan salah satunya adalah aligator. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan dan
Berkebun itu tidak instan. Berkebun itu tidak ada yang ahli. Berkebun itu adalah proses pembelajaran, salah menemukan varietas, kemudian kita perbaiki apakah perawatan kita yang kurang benar ataukah apapun itu, sampai titik di mana kita akhirnya dengan terpaksa melepas varietas tersebut digantikan dengan varietas lain yang mungkin akan cocok di kebun kita. Jangan fanatik dengan varietas, tapi terus cari varietas-varietas yang cocok kita kembangkan di kebun kita. Itu kalimat yang menurut saya paling pas. Jadi tidak ada yang lebih baik, tetapi yang ada adalah yang paling cocok dan paling mudah kita budidayakan di kebun kita. Salam dari Bang Thaib, salam dari Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.